Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, hari ini Sabtu 11 Juni tahun 2022. Kita berkesempatan kembali membuat konten terkait tempat penting di kota Banjarmasin atau di Kalimantan Selatan, yaitu Museum Masaka guys. Nah, di sini di Museum Masaka ini terdapat banyak koleksi-koleksi benda kuno atau benda-benda masa perjuangan kemerdekaan rakyat Kalimantan, bro. Nah, di sini adalah Museum Masaka Wajah Sampai Kaputing. Oke guys, sebelum masuk ke video, minta tolong dong di subscribe, di like, dan juga di share ya bro. Oke, thank you. Oke guys, nah sekarang kita sudah ada tepat di hadapan bangunan rumah Banjar Bumbungan Tinggi yang juga merupakan museum Masaka ya guys. Museum ini terletak di Jalan Kampung Kenanga, Sungai Jingah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin guys. Nah, ini adalah tangga naiknya ya guys ya. Di sini kita diperlihatkan jadwal masuk, jadwal buka dari museum ini ya, dan itu adalah gratis guys. Di sini juga ada prasasti dari pembangunan Museum Masaka yang ditandatangani oleh Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhammad Said. Di sini juga ada semacam informasi atau brosur ya tentang sejarah Banjar, sejarah bangunan dari Museum Masaka. Memasuki ruang pertama, kita akan disambut dengan kata-kata rakyat Kalimantan Selatan dalam dimensi sejarah perjuangan bangsa. Selanjutnya kita akan diminta petugas registrasi pada layar monitor touchscreen yang telah disediakan ya. Nah, seperti ini bray. Ini adalah proses pengisian buku tamu bagi pengunjung yang berhadir pada hari ini. Sedikit melihat bangunan dari Museum Masaka ini ya. Untuk interior di dalamnya adalah semua terbuat dari kayu dengan ukiran-ukiran khas Banjar ya. Di sini juga masih terdapat meja kursi dari peninggalan sejarah atau tempat duduknya Haji Hasan Basri ya dulu ya. Nah, ini adalah mebel yang dipajang untuk kita ketahui bersama bahwa disinilah mereka merumuskan ide-ide kemerdekaannya. Masih di ruangan kedua ini ya, di sini selain ada meja kursi, juga terdapat foto-foto Gubernur Kalimantan Selatan dari masa ke masa ya. Di sini lengkap semua foto-fotonya sampai dengan gubernur terakhir yaitu Rudi Arifin. Tapi untuk saat ini karena masih Paman Birin belum terpasang di sini ya. Masih terpasang di luar tadi kalau nggak salah. Di sini juga terdapat plakat-plakat dari semua kabupaten kota yang ada di Kalimantan Selatan ya. Di sini ada Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Barito Kuala, Tapin. Nah, ini adalah gubernur-gubernur terdahulu dari Kalimantan Selatan. Dan ini plakat-plakat kabupaten kota ya. Selanjutnya kita masuk ke dalam ruang ketiga ya. Di sini kita disambut dengan prasasti perjuangan rakyat Kalimantan Selatan menegakkan kemerdekaan Indonesia. Nah, ini adalah naskah-naskahnya, informasi-informasi yang perlu kita ketahui ya. Organisasi Gerakan Rakyat Kalimantan. Dan ini adalah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian ini adalah daftar organisasi kelaskaran Kalimantan Selatan.
Oke, kita masuk ke ruang koleksi barang-barang di Museum Wasaka ini ya. Nah, bisa kita lihat sekilas. Oke, di lemari pertama ini terdapat peci-peci pejuang kemerdekaan ya. Terus ada Stewell, Big Up. Nah, ini. Kemudian ada tas kulit. Tas kulitnya Hasan Basri ya. Ini asli. Tas kulitnya Hasan Basri. Oke, ada baju teluk belanga. Oke, lanjut ke senjata-senjata. Di sini ada belati, kris, golok, parang ya, parang atau mandau samurai. Ada trisula, mandau. Cukup lengkap barang-barangnya di sini. Di sini juga ada kertas-kertas. Di sini ada keris ya. Nah, ini kerisnya, goloknya. Informasinya bisa dilihat di kertas-kertas yang disediakan ya. Nah, ini adalah pakaian-pakaian magis. Nah, ini bukan pakaian sembarang pakaian ya. Jadi pakaian ini sudah dijampe-jampe lah istilah kita oleh guru-guru terdahulu ya. Ini adalah smart, ada peluru-peluru, ada ikat kepala, ada baju dalaman ya. Kalau kita pakai anti peluru, dia pakai magis. Selanjutnya ada senjata-senjata lagi. Ini ada kris juga, kris. Ini macam-macam jenis parang juga. Oke, ini ada parang pedang ya, sepertinya rampasan juga ini ya dari musuh. Selanjutnya kita di ruang senjata ya. Di sini ada senjata laras panjang, mortir, bom, dan ini adalah pistolnya rampasan dari Belanda kayaknya. Granat yang sudah tidak aktif. Di sini juga ada peta pertempuran, lokasi pertempuran perang Kalimantan ya. Jadi ini adalah posisi petanya. Kemudian di sini juga ada kaca atau ditampilkan kondisi ilustrasi dari perang bungkukan di Kota Baru ya. Seperti ini ya. Jadi perang bungkukan ini merupakan perang yang terjadi di Kabupaten Kota Baru ya, untuk perjuangan kemerdekaan rakyat Kalimantan. Seperti ini ilustrasinya. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam ruang senjata lagi. Nah, di sini senjata-senjata laras panjang, dan ini adalah lukisan ilustrasi perang. Sini juga ada baju dalam raib yang sudah berajah ya, golok juga, kemudian selempang, belati, kris. Di sini juga ada alat untuk coret-coret anak-anak nih. Oke, selanjutnya kita masuk ke alat transportasi zaman dulu, zaman perang. Di sini ada sepeda. Terus ini adalah kepala perahu, mesin, dan entah apa nih ya, gong ya, mesin kayaknya nih. Ini adalah sepeda zaman dulu, zaman perang. Dan ini adalah mesin pembuat senjata yang katanya ini ditemukan atau dibawa dari Barabai ya, hulu sungai. Nah, ini dia mesinnya. Oke guys, sudah cukup canggih ya juga. Kemudian kita masuk ke mesin-mesin atau peralatan dalam membuat senjata tempo dulu ya. Ini ada di ruang ketiga dari ruangan museum ini. Di sini ada macam-macam peralatan yang dipakai untuk membuat senjata waktu zaman perjuangan kemerdekaan. Oke guys, cukup lengkap ya. Kemudian ada pipa-pipa untuk membuat senjata rakitan pada zaman dulu ya, tentunya. Nah, ini adalah pipa-pipa yang digunakan ya. Sudah cukup tua dan berkarat tentunya.
Selanjutnya berbagai senjata rakitan oleh para pejuang pada masa perang kemerdekaan. Nah, ini adalah contoh senjata-senjata rakitan ya bro. Luar biasa emang pejuang-pejuang kita udah bisa memikirkan hal-hal demikian. Nah, ini adalah peralatan-peralatan bengkel dalam membuat senjata api rakitan ya. Ada palu, ini mesin penjepit, alat penjepit, ini alat penjepit, macam-macam ya peralatannya ya, yang sudah ada pada zaman itu. Dan ini bengkel senjata api rakitan ya. Di sini, wah ini saya tahu nih, kalau di PUBG namanya Thompson ya, kalau nggak salah ya, Thompson. Oh, AKM bro, ada AKM. Nah, ini adalah ilustrasi seorang pejuang sedang membuat senjata api rakitan. Dan di sini adalah tempat menempa besi-besi senjata bro. Sini bisa membuat golok, tombak, dan lain-lain sebagainya. Biasanya orang Nagara ini yang terkenal dengan kerajinan seperti ini ya, menempa. Oke, ini adalah suasana ruang ketiga ya untuk bengkel senjata. Kita kembali ke ruang kedua. Di sini kembali kita disuguhkan jenis-jenis senjata pada masanya. Di sini juga ada besi-besi, pipa, senjata-senjata kalau di PUBG namanya KAR ya, atau M24 ya, sniper lah. Oke. Selain berperang juga zaman dulu kita harus didukung dengan administrasi untuk mendukung perjuangan. Ini adalah peralatannya ya, mesin tik, radio, lampu strongkeng, jam dinding, lampu strongkeng. Nah, ini untuk mendukung perjuangan dulu ya. Kemudian ada peralatan markas. Di sini ada kamera, teropong kamera, ada sempoa, mesin tik. Ini mesin tik jadul ya, sangat jadul, saya masih sempat. Kemudian peralatan makan, di sini ada wajan, kemudian cobek, mangkok, dan yang istimewa di sini ada gelas dan piring tempat makan Haji Hasan Basri langsung. Nah, ini adalah piring yang tempat makan beliau secara langsung. Ada rantang juga di sini. Ada dayung, wancu. Kemudian kita masuk ke dokumen-dokumen perjuangan. Nah, ini adalah bukti-bukti sejarah yang terdokumentasi dalam berbagai tulisan atau laporan para pejuang ya. Di sini bisa kita baca kembali sejarah-sejarah perjuangan Kalimantan Selatan. Oke guys, ini adalah bagan-bagan gerakan divisi ARI. Nah, di sini di ruang terakhir sebelum kita keluar banyak informasi lain yang cukup penting. Nah, ini pertemuan rapat seputar proklamasi 17 Mei. Di sini adalah daftar pejuang yang telah gugur semasa perjuangan divisi ARI. Dan ini adalah Hasan Basri, proklamasi divisi ARI yang dicanangkan 17 Mei. Oke guys, ini adalah penampakan Museum Wasaka dari luar ya guys. Rumah khas Banjar Bubungan Tinggi yang merupakan bangunan dengan 100% bangunan kayu ya, tapi di bawahnya sudah dibuat semen ya. Ini sungguh khas Banjar ya. Di sini juga ada ornamen, ukiran-ukiran flora ciri khas Kalimantan Selatan. Oke guys,
Nah, untuk Museum Wasaka ini sangat dekat dengan sungai ya, letaknya di pinggir Sungai Martapura, atau kalau kita dari jembatan Banu Anyar terlihat dari atas ya. Ini guys, jembatan Banu Anyar. Oke, sampai di sini dulu konten kita kali ini. Sampai bertemu di konten-konten berikutnya.